Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka kembali di perkuliahan ini. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Nolaila SPD MSI dan Bapak IR Toto Sevenek Munanto MP selaku dosen perencanaan wilayah perdesaan. Dan tak lupa teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 penyuluh pertanian berkelanjutan kelas A semester 2 yang terdiri dari yang pertama Eko Binti Lestari, yang kedua saya sendiri Muhammad Dewi Rosid, yang ketiga Faizatul Istiqomah, dan yang keempat Dodo Arto Saputro. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisa peluang usaha komoditas unggulan. Kepada yang bertugas untuk presentasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang usaha. Nah, peluang usaha ini memiliki beberapa pengertian. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian menurut KBBI. Peluang usaha sebagai peluang atau kesempatan tertentu yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk melakukan atau membangun usaha. Nah, selanjutnya yaitu dari tokoh Arif El Hedi Paranata, peluang usaha ialah sebuah resiko yang harus diambil atau dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada dan hubungannya dengan finansial. Tokoh selanjutnya yaitu Thomas W. Zimmerer. Nah, menurut beliau, peluang usaha ialah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Nah, selanjutnya yaitu menurut Robin and Coulter. Menurut Robin and Coulter, pengertian peluang usaha ialah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu analisa peluang usaha. Apa itu analisa peluang usaha? Analisa peluang usaha adalah cara yang disusun oleh calon wirausaha untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan dalam persaingan bisnis. Nah, apa saja sih? Contohnya yaitu bisa berupa perencanaan operasional, riset produk, memprediksi pasar, dan evaluasi dari sebuah bisnis. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang mengapa kita harus melakukan analisis peluang usaha komoditas pertanian spesifik lokasi. Yang pertama adalah karena kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia pada umumnya itu terus mengalami peningkatan, sehingga komoditas pertanian sebagai bahan pangan juga terus mengalami peningkatan permintaan. Oleh karena itu, untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan tersebut, maka kita harus menggali potensi peluang usaha pertanian di suatu wilayah yang lebih spesifik sehingga dapat lebih menguntungkan dan tepat untuk wilayah tersebut. Tujuan dari kegiatan analisis peluang usaha antara lain adalah mengetahui usaha komoditas pertanian spesifik wilayah, khususnya di wilayah Brebes. Yang kedua adalah mengetahui strategi pengembangan usaha yang dapat dilakukan di wilayah Brebes. Wilayah Brebes sendiri merupakan suatu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak, yaitu 1.732.719 jiwa yang pasti hal tersebut akan memiliki potensi dan masalahnya sendiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Brebes. Yang pertama adalah permasalahan SDM. Sebagai contoh permasalahan SDM adalah banyak petani yang masih gaptek atau tidak paham akan perkembangan ilmu teknologi. Yang kedua adalah minimnya generasi muda untuk
yang tertarik dalam bidang pertanian. Mereka lebih cenderung untuk memilih bekerja di luar wilayah. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi baru yang sulit diterima oleh petani di wilayah tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua adalah permasalahan ekonomi, di mana sebagai contoh itu adalah turunnya harga pada saat panen raya terjadi, sehingga pada saat panen raya tersebut harga tidak stabil. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan teknis, yang sebagai contoh adalah perubahan wilayah pertanian atau lahan pertanian yang dijadikan sebagai hunian atau sebagai jalan. Dan kita ketahui bahwa hampir 60% wilayah di Kabupaten Brebes itu sawahnya termasuk sawah tada hujan. Potensi di Brebes yaitu suhu berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius, kemudian angin 20 km per jam, dan kelembaban antara 50 hingga 95. Kemudian letak dataran di Brebes rata-rata pada ketinggian 15 hingga 20 meter di atas permukaan laut. Keadaan tanah yang cocok di Brebes yaitu dataran aluvial. Kemudian untuk sumber air dari irigasi Waduk Malahayu, Waduk Penjalin, dan Sungai Pemali. Nah, kemudian usaha pertanian di wilayah Brebes. Kabupaten Brebes memiliki area yang luas, dan dari palawija ditanami oleh jagung, tebu, dan tanaman cabai. Nah, untuk tanaman hortikultura, Brebes ini didominasi oleh bawang merah, yang mana bawang merah ini menjadi komoditas unggul di wilayah Brebes tersebut. Nah, bagaimana sih kemudian strategi pengembangannya? Strategi pengembangan yaitu khususnya komoditas di Brebes ini dapat membentuk usaha pengolahan bawang, yang mana pengolahan bawang ini dapat meminimalisir ketika panen raya, sehingga harga akan tetap stabil. Dan untuk mengembangkan peran ini dapat memaksimalkan kelembagaan antar petani dengan membuat koperasi pertanian yang melayani sapodri peminjaman modal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri hari ini, bahwa dari materi-materi tersebut yang telah disampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa peluang usaha adalah kesempatan tertentu yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk melakukan atau membangun usaha. Sedangkan analisis peluang usaha adalah cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan dalam persaingan bisnis. Analisa peluang komoditas unggulan perlu dilaksanakan agar bertujuan untuk memaksimalkan potensi unggulan menjadi suatu peluang yang baik. Sekian dari kelompok 8, apabila ada kata salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.